Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga ibadah kita, puasa kita, dan berbagai ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan sampai selesai, sampai akhir nanti. Bapak Ibu para jamaah sekalian, seperti yang disampaikan tadi, topik kita adalah sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Sampai jam berapa, Pak? Jam 1. Makanya harus dulu. Ya, kita berbicara tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan, artinya amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan atau laksanakan. Kalaupun tidak, maka bukan berarti kita berdosa, tapi kuranglah pahala yang tersedia, sehingga alangkah ruginya kalau kita tidak mengerjakannya. Jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah secara hukum, bahwa berpahala dikerjakan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Walaupun demikian, karena berhubung dengan puasa, mengingat ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa salah satu kemuliaan bulan Ramadan, amal-amal sunnah yang kita kerjakan nilai pahalanya seperti wajib. Maka seyogianya kita memperbanyak amal-amal ini dan melakukannya selama bulan Ramadan. Yang pertama, di antara yang harus kita tingkatkan dalam bulan puasa ini adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, dan di bulan Ramadan kedermawaan beliau meningkat 2 kali lipat. Ya, sehingga kata beliau, afdhalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama atau yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Artinya ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Jadi jangan juga mentang-mentang mau mencari utamanya di bulan Ramadan, selama 11 bulan sebelumnya tak bersedekah sama sekali. Tidak begitu. Ya, artinya dia tingkatkan ya sedekahnya di bulan Ramadan. Banyak bentuk sedekah kita, tentu saja tidak hanya berhubungan dengan materi, ya, tetapi apa yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, ya, baik secara materi maupun tidak, itu sebetulnya termasuk dalam kategori sedekah. Ya, jadi sedekah itu nama generik untuk setiap pemberian yang kita berikan kepada orang lain dan dia bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Itu dia ya, senyum itu sedekah. Jadi kalau lewat kotak infak, senyumin aja, berarti sudah bersedekah. Nah, begitu ya. Maksudnya menunjukkan bahwa membahagiakan orang lain dengan senyum kita itu termasuk kebaikan dan dinilai sebagai sedekah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ibadah malam atau qiyamul lail. Di dalam Ramadan, ibadah yang paling banyak dan paling luas waktunya adalah di malam hari. Kalau siang memang bisa dimaklumi, ya, tidak banyak yang bisa kita kerjakan, ditambah barangkali dengan aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Maka yang lebih ditekankan adalah ibadah malam. Dan ibadah malam yang diharapkan itu bukanlah kita berjaga sepanjang malam, bukan. Ya, saya kira ini perlu kita luruskan. Ya, Nabi tidak pernah begadang dari mulai Isya sampai subuh dan tidur untuk sholat. Ya, beliau malah tidak suka seperti itu. Ya, kalau ada sahabat-sahabat yang melakukan hal-hal seperti itu,
dia malah tidak serak lah, ya, kurang berkenan dengan praktek-praktek seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat orang mudah jenuh dalam beribadah, sehingga akhirnya nanti dia tinggalkan sama sekali. Jadi yang sederhana saja, ya, ada dua orang sahabat Nabi, yang pertama Abu Musa al-Ash'ari, yang kedua Mu'az bin Jabal. Suatu ketika mereka berdiskusi membicarakan aktivitas masing-masing di rumah. Ya, kata Abu Musa kepada Zaid bin Sabit, wahai Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, Anda bagaimana sehari-hari di rumah, terutama malam hari? Dia bilang, saya kalau sudah selesai sholat Isya, maka saya bercengkramalah dulu dengan keluarga. Bercengkrama dulu dengan keluarga, berbincang-bincang. Setelah itu saya tidur. Lalu setelah tidur saya berniat, berencana bangun tengah malam. Nah, setelah bangun nanti saya sholat, ya, sekuat yang saya mampu. Lalu saya kemudian menutupnya dengan witir, lalu kemudian menunggu sholat subuh, dan setelah itu saya pun beraktivitas lagi. Nah, sedangkan saya, kalau Anda bagaimana? Kata Mu'az kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa, kalau saya setelah sholat Isya, maka saya akan terus beribadah, sholat terus sampai menjelang fajar. Saya terus kerjakan. Kalau saya capek, saya istirahat sebentar, lalu bangun lagi untuk mengerjakan sholat dan seterusnya. Nah, itulah masing-masing cerita mereka tentang aktivitas. Abu Musa melihat ada yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Lalu mereka kemudian melaporkan atau menceritakan ini kepada Rasulullah. Ya, mereka ceritakan masing-masing. Kata Rasulullah kepada keduanya, ya, bahwa Mu'az bin Jabal lebih paham dibanding engkau. Artinya Nabi lebih merestui cara yang digunakan atau yang dipraktekkan oleh Mu'az bin Jabal. Artinya ada keseimbangan antara ibadah-ibadahnya dengan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Jadi ini terkait dengan Ramadan, di mana kita sering mendengar himbauan-himbauan ataupun ajakan-ajakan untuk meningkatkan ibadah. Ya, khususnya di malam hari, qiyamul lail. Apalagi nanti kita mau memasuki 10 hari terakhir, ya. Nah, di mana di situ ada keutamaan untuk beriktikaf. Nah, beriktikaf itu yang selalu disampaikan adalah bagaimana cara Nabi beriktikaf, yaitu ketika beliau mulai tanggal 20 Ramadan, berarti malam 21, ya, masuk masjid dan tidak pulang-pulang. Nanti ketika selesai pada hari terakhir puasa, berarti malam takbiran. Ya, malam takbiran itu yang selalu disampaikan. Nah, saya kira ini perlu kita kita perjelas, ya, dengan menceritakan atau menggambarkan bagaimana keadaan sosial atau situasi yang terjadi pada masa itu, sehingga memungkinkan Nabi dan sahabat-sahabat mengerjakan hal seperti itu. Ya, jadi maksud saya, ketika kita dihimbau untuk katakanlah qiyamul lail, kemudian beriktikaf, maka itu janganlah sampai difahami bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, sehingga ada kewajiban-kewajiban kita yang terabaikan gara-gara itu. Ya, itu yang perlu kita clearkan, saya kira. Ya, kenapa? Karena itu sangat terkait dengan kehidupan sehari-harinya para nabi dan para sahabat dengan keadaan kita yang sangat berbeda hari ini. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar hadis Nabi, ya, bahwa salah satu tanda kiamat mau dekat adalah waktu terasa sempit. Pernah tahu? Waktu terasa sempit, maksudnya waktu itu berlalu begitu cepat. Sebetulnya bukan waktunya yang berubah. Ya, kalau dari dulu sudah ada jam, mungkin jam maksudnya mengukur waktu, mungkin dari dulu sampai sekarang satu hari satu malam itu tetap 24 jam. Cuman karena
ritme kehidupan kita yang begitu meningkat sehingga waktu yang ada terasa kurang. Itu yang membedakannya sebetulnya. Dulu pada masa Nabi pernah diceritakan kebiasaan Nabi itu kalau habis Isya beliau tidur, Pak. Ya, kalau tak ada hal yang mendesak beliau tidur, nanti bangunnya kira-kira sepertiga terakhir malam. Jadi dia bisa konsisten habis Isya tidur. Kita boro-boro habis Isya, ya mau tidur. Justru habis Isya lah banyak kegiatannya, makin banyak kegiatan. Jadi artinya itu tidak mungkin bisa kita terapkan dalam secara utuh dalam kehidupan kita sekarang. Jadi kalau ada tuntunan atau tuntutan agar kita melakukan ibadah-ibadah malam, maka itu tidaklah boleh kita mengabaikan kondisi kita, apalagi kesibukan-kesibukan kita di siang hari. Makanya sebenarnya apa yang kita sebut dengan i'tikaf, ya seperti yang dicontohkan Nabi sampai 10 hari beliau berada di masjid, saya kira itu tidak relevan kita kerjakan hari ini kalau kita masih memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya kewajiban-kewajiban. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya bisa kita kembalikan kepada pengertian i'tikaf itu. Ya, pengertian i'tikaf itu kan sebetulnya tidak terikat waktu. Jadi kapan saja kita masuk masjid lalu berdiam sejenak, niatkan i'tikaf, itu sudah terhitung i'tikaf. Itu sebetulnya. Jadi katakanlah mulai hari ke-21 nanti, ya hari ke-21 itu jatuhnya ini hari ke-17 ya. Sekarang 17 berarti hari Senin ya. Senin nanti. Nah, begitu hari Senin kan kita siang, mungkin bapak-bapak kan bekerja nih. Nah, begitu masuk waktu zuhur, masuklah ke masjid. Berdiamlah di sini, niatkan i'tikaf, ya sampai selesai sholat zuhur kan lumayan tuh. Ya kira-kira setengah jam, dan masuk kantor lagi jam berapa? 1. Nah, itu kan tidak ada makan siang kan? Ya udah, berarti diam saja di sini, niatkan i'tikaf, itu sudah termasuk amaliyah i'tikaf Ramadan kita. Begitu juga nanti waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Sebetulnya sesederhana itulah i'tikaf itu. Ya, jadi jangan terobsesi dengan i'tikaf yang seperti dilakukan oleh sahabat-sahabat. Saya mendengar ada orang yang sengaja mengambil cuti 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini kan artinya pada lebaran ada cuti juga. Kalau dia cuti, berarti dia mengambil cuti tahunannya berarti ya. Oke. Jadi artinya ada yang dikorbankannya hanya untuk sesuatu yang sebetulnya bisa dijadikan solusi dan cara yang lebih mudah dan lebih membuat nyaman. Ya, jadi amaliyah i'tikaf termasuk yang disunnahkan. Sekali lagi itu sunnah. Jadi kalau kita memang tak bisa sama sekali malam hari, minimal kita salat berjamaah, salat isya, kemudian salat tarawih, kemudian salat witir, itu sudah mencukupi. Bahkan minimal lagi salat isya berjamaah itu sudah termasuk bagian dari menegakkan atau qiyamu Ramadan. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan i'tikaf. Kemudian yang sunnah lain selama bulan Ramadan, ini khususnya menjelang 10 terakhir ini adalah memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ya, itu dianjurkan. Kenapa? Karena salah satu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya selama kita menjalankan Ramadan adalah diampuni dosa kita. Jadi kalau kita diampuni, tentu kita disuruh untuk meminta ampun. Banyak-banyaklah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya, berjanjilah bahwa setelah Ramadan ini betul-betul akan menjalani kehidupan yang lebih taat lagi. Nah, itu sesuatu amal yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Membaca itu sebetulnya sederhana. Ya, tidak mesti khatam. Ya, tidak mesti kita harus khatamkan sehingga kita membacanya sekedarnya asal yang penting khatam, tidak. Ya, membaca Al-Quran itu yang penting kontinunya. Ya, sedikit saja nggak apa-apa. Ya, 3 ayat, ya 5 ayat nggak apa-apa. Ya, 1 ayat pun nggak apa-apa. Kalau nggak malu ya. 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Sadaqallahul Azim. Nah,
Nah, yang penting rutin dan continue, tepat waktu sesuai dengan yang biasa kita lakukan. Misalnya setelah maghrib atau setelah subuh. Sebaik-baik membaca Al-Quran itu setelah maghrib dan atau setelah subuh. Ya, artinya itu adalah waktu-waktu menunjukkan awal siang dan awal malam. Nah, yang kita dianjurkan adalah kita membacanya terus-menerus sehingga sebetulnya tidak ada istilah berhenti atau tidak ada istilah khatam dalam Quran. Khatam dalam Quran artinya kita sampai di ujung lalu muter lagi. Nah, begitulah seterusnya. Jadi khatam Quran itu bukan berarti kita berhenti baca Qurannya, enggak. Ya, kalau kita lihat ada anak-anak kita ya, yang SMP atau yang SMA begitu, ya, atau yang udah kuliah, kita suruh baca Quran, ada yang jawab, loh, kemarin kan sudah khatam, kata. Nah, ya, dia pikir begitu khatam udah selesai. Gitu. Padahal khatam itu hanya untuk menunjuk dia sudah sampai di ujung, untuk kemudian muter lagi. Nah, itulah beberapa hal yang kita layak untuk tingkatkan, ya, sedekah kita, qiyamul lailnya, ya, persiapan untuk melaksanakan ibadah malam, kemudian banyak-banyak istighfar dan membaca Al-Quran, ya. Dan dalam konteks bersedekah tadi, itulah yang kita sebut nanti ada istilah memberi makan orang yang berpuasa, memberikan bantuan kepada fakir miskin, saling berbagi dan sebagainya. Itu sangat umum lah, ya, dan itu perlu kita tingkatkan lagi selama bulan Ramadan. Saya kira sampai sini silakan kita diskusikan, ya. Ada pertanyaan silakan. Pak, Bu, silakan Bu. Tadi dikasih tahu supaya ini ya bisa diskusi ya. Ayo, silakan. Ya. Kalau di luar konteks, silakan Pak. Kalau misalnya kita flu, misalnya kita bawa sapu tangan atau bawa tisu, selagi sholat kita keluarkan terus kita simpan. Nah, itu boleh nggak? Oke. Apa yang keluar cairan dari hidung kita selama bukan darah, dia tidak najis. Ya, jadi kalau kita flu kemudian kita keluarkan tisu gitu ya, nah dia tidak najis Pak. Dia cuma dianggap, kalau bahasa Arabnya itu mustaqzar itu dianggap kotor, tapi bukan najis. Ya, najis itu tidak boleh menempel sewaktu kita sholat. Ya, nah kalau najis seperti darah pun kalau banyak Pak, kalau mimisan begitu keluar meleleh banyak, itu sudah membatalkan. Tapi kalau sekedar ada nyamuk menggigit gitu, lalu kita pukul, itu darah, nah itu tak seberapa, itu dimaafkan. Ya, tapi kalau yang namanya maaf ya, ludah, dahak, ingus begitu, itu tidak. Tapi memang ini kontroversi ya kalau kita salah memahaminya. Dalam hadis Nabi itu sebetulnya siapa yang lagi sholat mau meludah, maka hendaklah dia meludah ke kiri. Itu ya, itu hadisnya seperti itu. Nah, itu bahaya itu kalau dipraktekkan ya. Setelah kita direktur langsung SP3 itu. Ya, saya kira itu perlu disesuaikan dengan kondisi. Ya, kenapa dulu bisa tidak dilakukan itu? Karena tak ada karpet seperti ini. Ya, dulu Nabi sholatnya di atas tanah pasir gitu ya. Jadi tidak ada alas-alas. Makanya pernah Bapak Ibu tahu ada cerita riwayat-riwayat Nabi yang menggambarkan seseorang yang habis sholat berada berpasir-pasir karena memang tak ada alasnya. Jadi memungkinkan kalau meludah bisa dibuang sembarang tempat. Bahkan kata Nabi, sebagai kafaratnya orang yang meludah harus menimbunnya, begitu kan? Nah, barangkali kita bisa modif dengan membuat tisu atau sebagainya ya. Jadi jangan juga ditahankan terus Pak Ibusnya ya. Oke, saya kira itu. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Masih ada waktu kita ini, 10 menit lagi. Silakan. Ya, silakan Pak. Silakan. Ini masih konteksnya juga ya. Puasa juga kan. Ya, silakan. Kalau misalnya kan ada penyakit tertentu, misalnya asma, obat yang harus disemprot atau dihirup. Iya. Nah, pada saat puasa
Iya, itu. Oh, lalu begal lagi gitu. Nah, poinnya adalah intinya yang tak boleh itu yang berhubungan dengan lambung. Ya, yang berhubungan dengan lambung. Bapak hirup inhaler untuk melegakan hidung, ya, itu tidak dianggap membatalkan. Kenapa? Karena dia tak terhubung dengan lambung. Tak ada orang yang hirup inhaler kenyang, tidak ada. Tapi merokok ada. Hati-hati ya. Merokok itu walaupun dia asap, ya, tetap aja dia batal. Ada ulama yang bilang tak batal itu. Kenapa? Karena rokok itu ternyata berpengaruh ke lambung. Makanya ada orang perokok, coba lihat perokok. Orang-orang sibuk nyari teh manis, nyari kurma, dia nyari rokok, Pak. Begitu dia menghisap rokok sekali dua kali, dia merasa sudah kenyang. Saya tak tahu apakah itu sugesti atau tidak, tapi yang pasti ada dampaknya. Begitu dia merokok, maka akan ada agak berulang makannya. Ya, seakan-akan memang berpengaruh ke lambung. Jadi walaupun sama dengan asma kan asap udara juga kan yang dihirup, tapi bedanya kalau itu murni ke paru-paru, kalau ini bukan ke paru-paru aja, rupanya ke lambung juga. Ada dampaknya ke lambung sehingga ulama-ulama merokok pun dianggap batal. Gitu ya. Jadi harus saya lanjutkan penjelasan ke rokok, nanti salah paham pula. Ya, oke. Saya kira itu ya. Nah, jadi yang sifatnya dimasukkan tidak melalui jalannya, ya, rongga terbuka, kemudian tidak terhubung dengan lambung, pada dasarnya tidak membatalkan. Nah, mengapa kemudian ulama-ulama menganggap batal suntik vitamin? Bukan vitamin, apa namanya? Suntikan yang membuat kenyang itu ada suntikan yang membuat kenyang. Nah, mengapa? Walaupun itu dimasukkan ke bukan lubang terbuka, tapi karena dia berhubungan ke lambung, jadi batal. Jadi seakan-akan kayak nggak mau puasa aja gitu kan ya. Makanya dianggap membatalkan sehingga dia tak boleh lakukan. Saya kira itu, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan. Ini saya kiri terus nih, saya kanan belum ada nih. Silakan. Satu lagi. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ya, Bapak udah mau nanya. Silakan. Apakah itikaf hanya di bulan Ramadan? Oke, bagus. Ya, saya lupa tadi menjelaskan itu. Oke, iktikaf itu sebetulnya boleh dilakukan kapan saja. Ya, bukan hanya Ramadan. Ramadan itu kan karena mencontoh Nabi. Ya, beliau melakukannya di bulan Ramadan dan sangat lama, 10 hari, bayangkan, Pak. Ya kan, 10 hari terakhir itu dia iktikaf. Nah, kemudian di hari-hari yang lain beliau juga sering iktikaf. Makanya dalam Quran itu ayat tentang iktikaf itu begini. Salah satu etikanya, adabnya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah engkau berhubungan dengan istri selama engkau iktikaf. Berhubungan dengan istri Ramadan aja, di luar Ramadan juga. Saya jawab ya. Iya, artinya larangan itu kan berlaku di luar Ramadan juga kan. Berarti iktikafnya itu juga berlangsung bukannya di bulan Ramadan. Hari-hari biasanya selama kita menunggu waktu sholat, mungkin kita udah istirahat, menunggu waktu sholat, langsung dulu niatkan iktikaf, berarti dapat pahala iktikaf. Jadi tak perlu lama-lama iktikaf itu sebetulnya. Ya, kalau ulama itu mengatakan walau lahzatan, walau sekilas saja, masuk, duduk, berdiri, keluar, itu yang duduk tadi sebentar itu sudah bisa dinilai iktikaf. Sampai begitulah minimalnya kita beriktikaf. Apalagi kalau sampai berjam-jam kita di sini. Apa yang dilakukan waktu iktikaf? Nah, itu yang perlu kita bicarakan, ya kan? Lama dia di masjid, tapi karena sudah nyaman begini, malah tidur dia. Enak di sini iktikafnya ya.
dibanding kemarin enakan udah ini. Saya juga kaget kan banget ini. Nah, jadi apa yang sebaiknya dilakukan dalam i'tikaf? Ya tentu berzikir lah. Ya, berzikir itu umum sifatnya. Boleh jadi dengan membaca Quran, dengan menyebut asma Allah, istighfar, pokoknya apapun sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, zikir namanya. Nah, ini sekarang ini kita sedang mengingat Allah. Kalau kita lihatkan dari tadi i'tikaf, ini pahala i'tikaf terus mengalir. Nah, begitu. Ya, jadi bukan sekedar membaca atau mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, tidak. Bapak duduk di sini buka handphone, lalu membaca buku atau tulisan-tulisan yang berbicara tentang masalah agama, itu zikir juga namanya. Ya, tidak mesti kita membaca Quran atau membaca kalimat thayyibah lainnya. Ya, misalnya kita di sini ini nyala, ini sekedar untuk aja ya, untuk menampilkan layar ini aja ya. Oke. Ya, mana tahu ada ceramah barangkali yang diputar, kita nonton ceramah itu selama di sini. Tapi sudah niat i'tikaf itu termasuklah amalnya. Ya, jadi artinya hal-hal yang baik lah. Ya, hal-hal yang baik yang kita kerjakan selama kita berada di masjid itu sudah dapat pahala i'tikafnya. Ya. Ustaz bonus boleh itu? Lanjut. Masih ada waktunya. Siap. Nah. Kalau terkait Lailatul Qadar, Ustaz, apakah satu malam penuh ataukah satu momen di dalam malam itu? Dan siapakah yang mendapatkannya? Apakah di tempat tertentu di masjid, ataukah dalam waktu tertentu itu tadi, ataukah seluruh umat muslim dengan berbagai aktivitas? Ya. Gini, kita tak tahu persis apakah sepanjang malam itu malaikat itu turun atau tidak. Ya, dan turunnya itu kalau kita membaca ayat Al-Qadar itu, tanazzalul malaikat warruh. Kalimat tanazzal itu menunjukkan berulang-ulangnya. Jadi yang turun itu banyak sekali sehingga tidak cukup sekali turun. Jadi yang turun ini berombongan terus turun ke bumi mereka. Makanya Lailatul Qadar itu salah satu maknanya adalah malam yang sempit. Qadar itu bukan hanya maknanya mulia. Selama ini kan Lailatul Qadar artinya kan malam mulia kan. Nah, itu sebetulnya juga maknanya adalah malam yang sempit. Mengapa sempit? Karena turunnya malaikat terus menerus sepanjang malam itu. Nah, masalahnya Bapak sebut tadi selain sepanjang malam atau satu momen. Nah, satu momen itu adalah kitanya Pak. Ya, pas momennya kita sedang beribadah saat itu, lalu mereka datang ke kita, itulah momen Lailatul Qadarnya kita. Bahwa malaikat itu turun sepanjang malam itu, ya, sampai pagi, kan begitu ceritanya. Bahwa siapa yang mendapatkannya, di mana saat itu dia betul-betul sedang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka itulah momen bagi dia mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya, jadi bukan kita terus-menerus didatangi malaikat yang ramai itu, ya, bukan seperti itu gambarannya. Artinya di saat kita sedang beribadah itulah kemungkinan ada yang datang kepada kita. Nah, itulah yang disebut dengan orang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa tandanya? Nah, ini yang kadang-kadang masih penasaran tidak ya, tanda Lailatul Qadar. Banyak beredar tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar itu ditandai dengan tanda-tanda fisik. Saya merasa kurang pas kalau menjelaskan ini atau penjelasan ini. Kenapa? Kalau kita menjelaskannya dengan hal-hal yang sifatnya fisik, sesuatu yang menjadi fenomena alam dan sebagainya, maka itu kan sangat tergantung kondisi alam masing-masing, ya. Ya kan, seperti katakan bahwa malam itu terasa hening gitu ya, terasa hening. Saya kira Jakarta nggak pernah hening Pak, ya. Sampai kapan pun nggak pernah hening Jakarta ini. Ada aja gitu suara macam-macam gitu ya. Nah, jadi kalau kita katakan suasananya hening, saya kira itu hanya perasaan kita saja. Ya, jadi sebetulnya lebih kepada sikap batin kita sebenarnya. Ya, makanya di dalam Quran itu dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam itu kan sifat batin, keadaan batinnya seseorang. Ya, spiritualitas lah. Ya, keadaan di mana dia
semakin baik, semakin meningkat kualitas iman dan takwanya setelah berlalunya Ramadan. Hatta matla'il fajar, hingga terbit fajar. Fajar dimaksud boleh jadi besok harinya atau besok dalam arti waktu yang tak terbatas masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi kedamaian batin, ketenangan jiwa seseorang akan terpancar ketika dia betul-betul dalam kehidupan yang menjadi lebih baik. Itulah tandanya mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu perasaan kita masing-masing saja. Ya, jadi kita tak perlu ngasih tahu ke orang. Ya, kayaknya itu tadi malam dapat nih Lailatul Qadar. Nah, kan begitu-begitu. Jadi tak perlu diceritakan ke orang. Nanti orang balas lagi. Apa? Kayaknya enggak. Jadi ribut gara-gara. Jadi klaim-klaiman dapat Lailatul Qadar. Sebetulnya itu hanyalah perasaan kita secara pribadi dan itu sebagai kemuliaan lah. Makanya disebut malam yang mulia. Oke, saya kira itu Pak. Ayo, saya belum. Silakan ada lagi. Gimana Pak? Nah, pas banget ini, enak. Sekali lagi. Ada? Nah, kalau tak ada, saya mau menutup kajian ini dengan sebuah beberapa catatan lah ya bagi kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan lebih baik. Jadi begini, kita ini kan sebetulnya sudah berpengalaman lah di bulan Ramadan ini. Ya, bertahun-tahun kita sudah melewati Ramadan ini. Ya, katakanlah yang paling muda di sini umur berapa? Ada 25. Ada 25 sih? Ada ya? Nah, kalau katakanlah 25, kita kan mulai berpuasa, mulai mengenal Ramadan setidaknya usia 5 tahun lah ya. Ya kan? 5 tahun kita mungkin sudah mulailah mengenal Ramadan. Jadi kalau umur kita 25, berarti sudah 20 kali kita Ramadan. Ya, yang umurnya 50 berarti sudah berapa kali itu? Sudah 45 kali Ramadan. Seharusnya kita ini sudah cukup matang dalam Ramadan itu. Ya, tapi kenapa kita selalu merasa ya Ramadan itu seakan-akan tidak memberikan warna dan bekas pada kehidupan kita? Ya, barangkali karena apa yang kita jalani di bulan Ramadan itu tidak ada yang berbeda dari tahun ke tahun. Jadi maksudnya bagaimana kita bisa mendapatkan kesan yang lebih ya dibanding Ramadan kita yang lalu? Maka berencanalah untuk melakukan hal yang berbeda. Ya, terutama kesempatan kita masih ada di 10 hari terakhir ini. Ya, jadi kalau kita boleh katakan hari pertama sampai hari ke-20 adalah persiapan untuk ke 10 hari belakangan. Jadi persiapan batin mental kita sudah kita persiapkan untuk memaksimalkan ibadah kita di malam-malam terakhir itu. Ya, jadi saya kira hal-hal baru perlu kita rencanakan. Apa yang kita akan lakukan di 10 malam terakhir nanti atau di 10 hari terakhir nanti, maka rencanakanlah dari sekarang supaya kita bisa menikmati berlalunya Ramadan ini, mendapatkan derajat ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan buat orang-orang yang menegakkan puasa Ramadan. Saya kira itu ya sebagai catatan buat kita ya, dengan memperbanyak amal sunnah, insya Allah akan menambah nilai-nilai pahala kita ya, sehingga sempurnalah kewajiban dan amal-amal sunnah kita sebagai bagian dari ibadah Ramadan. Demikianlah barangkali ya pengajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.